Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar modul 3, yaitu tentang konfigurasi CodeIgniter, URL routing, dan helper. Nah, jadi di CI kita nggak bisa kalau cuma mengandalkan konfigurasi defaultnya si CI aja. Kita harus melakukan konfigurasi supaya si CI itu bisa digunakan untuk aplikasi yang kita buat. Jadi, apa aja yang harus kita konfigurasikan di CI ini untuk membangun sebuah aplikasi? Nah, jadi yang sering digunakan untuk mengkonfigurasi si CI ini itu ada di file autoload.php, config.php, database.php, dan routes.php. Nah, coba kalian buka folder CI yang di modul sebelumnya. Terus buka folder application. Nah, di sini ada folder config. Yang di dalam folder config inilah nantinya yang akan kita lakukan konfigurasinya. Nah, yang pertama itu ada file autoload.php. Coba kita buka file autoload.php-nya. Oke, ini dia isinya. Nah, autoload.php ini untuk apa sih? Jadi, di modul itu ditulis konfigurasi pada file ini bertujuan untuk menentukan sumber daya apa yang akan di-load secara otomatis. Nah, maksudnya apa? Jadi, supaya menghindari query yang berulang-ulang, maka biasanya kita membuat suatu query itu di satu file, namanya file autoload.php. Jadi kita nggak perlu nulis query berulang-ulang di dalam file controller kita atau file view kita atau file model kita nantinya. Jadi karena kita udah buat itu di autoload.php, ketika dibuka, diakses si CI-nya, dia akan meload secara otomatis. Seperti itu, paham? Nah, di file autoload.php ini itu ada package, ada libraries, ada drivers, helpers, config, language model. Nah, biasanya yang akan dikonfigurasi itu ini autoload libraries. Oke. Library yang biasa digunakan itu yang penting itu ada session, database, form underscore validation. Biasanya itu yang sering dipakai. Cara buatnya itu tinggal buat aja di dalam array-nya. Coba kita ketik. Misalkan kita mau buat library session. Session tahu kan gunanya untuk apa? Kalau misalkan kita mau buat login atau register itu biasanya pakai session kan. Terus biasanya ada database juga. Ada form validation. Oke. Nah, cara menambahkan library-nya itu seperti ini. Tinggal buat di dalam kurung setelah kata array. Oke. Terus ada juga helper. Nih, helper. Helper yang paling sering digunakan itu ada helper URL. Tinggal dibuat di sini. Terus ada juga helper form. Nah, itu yang paling penting. Kalau mau nambahin tinggal buat koma form. Oke.
Nah, biasanya dari file autoload.php itu yang paling sering digunakan itu autoload library sama si helper. Kalau udah tinggal di save aja. Sini ada fungsinya. Package digunakan untuk menambahkan package yang berisi custom resource ke dalam CI. Libraries digunakan untuk menambahkan library ke dalam CI. Drivers digunakan untuk menambahkan drivers. Drivers adalah libraries yang memiliki parent class dan child class di dalamnya. Helpers digunakan untuk menambahkan helpers yang diperuntukkan dalam membantu setiap task dan berisi function. Config digunakan untuk menambahkan preferensi konfigurasi, dapat berasal dari config.php atau konfigurasi custom buatan sendiri. Language digunakan untuk menambahkan file bahasa-bahasa untuk menginternasionalisasikan sebuah web. Model digunakan jika kita ingin mendapatkan model alternatif ke dalam controller. Oke, untuk implementasinya nanti kita bahas lebih lanjut. Selanjutnya itu ada file config.php. Kita cek lagi folder yang tadi. Nah, langsung aja kita buka. Jadi di file config.php ini berisi konfigurasi secara umum mengenai CI. Di file config.php ini yang akan kita konfigurasikan itu biasanya di config_base_url, berisi alamat URL sebuah aplikasi yang dibuat. Nah, apabila instalasi CI berada pada folder ini sampai htdocs coordinator, maka untuk konfigurasi base URL-nya adalah sebagai berikut. Jadi URL dari web kita itu kita buat di sini. Karena kita pakai localhost, terus / nama foldernya. Nama folder kakak itu SI. Jadi yang ini disesuaikan sama nama folder CI yang udah kalian ubah di pertemuan sebelumnya. Oke. Kalau di config biasanya itu aja. Nah, nanti yang ini config index_page ini itu kan isinya index.php. Nah, di modul berikutnya itu nanti kita bakalan belajar cara menghapus index.php di URL kita. Waktu kita mau ngakses itu kan biasanya ditambahin index.php kan. Baru setelah itu dipanggil nama controllernya. Tapi nanti bisa juga index.php-nya itu dihapus, jadi nggak perlu lagi pakai index.php di URL-nya. Nah, itu akan dipelajari di modul berikutnya. Sementara ini, yang di modul ini, di file config.php-nya kita cuma ngekonfigurasikan si base URL-nya. Oke, ini kita save. Setelah itu ada file database.php. Kita cek lagi foldernya, terus kita buka ini file database.php. Jadi file ini itu fungsinya untuk koneksi ke database yang kita buat. Nah, di sini ada tuh database, username, hostname, password. Jadi tinggal kita isi di sini. Misalkan nama database-nya mahasiswa, tinggal buat aja mahasiswa. Terus password kan kosong ya, kalau kita nggak buat user baru, jadi dikosongin aja. Setelah itu, nah username, karena kita default username-nya itu root, jadi di username-nya itu kita kasih root. Oke, paham? Jadi di file database.php ini itu poin-poin ini yang diubah, hostname, username, password, database. Tapi karena kita
menggunakan localhost, jadi tetap aja di sini dibuat localhost. Username-nya karena kita pakai default username database MySQL, maka kita buat root. Passwordnya kosong. Database-nya sesuai nama database yang kita buat. Kalau misalkan kalian buat username baru di MySQL kalian, bisa kalian buat di sini nama username-nya apa, terus kalau ada passwordnya bisa dibuat di sini passwordnya apa. Sampai sini jelas untuk yang database.php. Oke. Selanjutnya itu URL routing. URL routing adalah salah satu metode yang digunakan untuk memetakan URL ke dalam sumber daya tertentu dengan memberikan nama lain dari alamat sumber daya yang dimaksud. Nah, jadi di URL routing ini intinya itu untuk menangani masalah URL atau alamat website kita. URL routing digunakan untuk beberapa hal berikut. Yang pertama itu supaya URL kita itu mudah dipahami, mudah dibaca oleh si user. Terus yang kedua, supaya URL-nya itu nggak terlalu panjang, jadi dia lebih pendek. Terus yang ketiga itu memantau agar URL sesuai dengan format yang diinginkan dengan memanfaatkan fungsi regular expression. Ini nanti kita bahas yang si regex ini. Oke. Nah, file routes.php ini ada di directory di folder application, masih yang tadi juga. Terus di folder config, disitu ada routes. Kita buka filenya. Oke, isinya itu ada nih, root default underscore controller welcome, terus root 404 underscore override, root translate underscore URI underscore dashes, nilainya false. Nah, itu apa maksudnya? Jadi yang di ini root default underscore controller ini itu dia akan mengatur controller mana yang akan digunakan sebagai controller default pada website. Nah, pada bagian ini menggunakan controller yang diberi nama welcome. Jadi sebelumnya kan kita udah pernah coba mengakses controller si welcome ini kan, yang bawaannya si CI. Jadi kenapa dia ketika kita buka si CI-nya itu yang bakalan muncul pertama kali itu controller si welcome, karena dia udah dibuat di sini. Di root default controllernya itu controller si welcome. Kalau ini mau kalian ubah juga bisa. Misalkan ini jadi controller hello. Sebelumnya kita kan ada buat tuh controller hello. Coba kita save. Oke, setelah kita save, sekarang kita akses di browser. Jadi kita akses CI-nya, localhost, nama folder CI-nya, nama folder CI kakak tuh SI. Oke, kita akses gini aja nih URL-nya. Nah, biasanya kalau diakses URL-nya cuma seperti ini, itu dia akan memunculkan controller default-nya. Sekarang kita enter. Oke, yang muncul itu isi dari controller si hello. Kenapa? Karena tadi di root default underscore controllernya itu kita buat di sini controller hello, bukan si welcome. Tapi kalau kita buat kembali itu menjadi controller welcome, kita lihat apa hasilnya. Nah, dia akan balik lagi menampilkan isi dari controller si welcome itu. Paham? Oke, next. Root 404 underscore override digunakan untuk mengatur tampilan jika halaman tidak ditemukan, dan secara standar bagian ini akan dikosongkan. Nah, jadi yang root ini 404 underscore override itu fungsinya untuk kalau misalkan kalian mengakses suatu controller yang nggak ada di folder CI kalian, dia otomatis akan nampilkan halaman untuk menghandle error. Contohnya itu seperti ini.
Jadi nama folder CI, terus seperti biasa kita pakai index.php, baru nama controllernya. Misalkan kita buat controllernya itu welcome 2. Kan di folder CI kita tuh nggak ada controller welcome 2 kan. Nah, hasilnya akan seperti ini. Tampilan untuk kalau misalkan ada yang nggak ditemukan, dia bakal muncul seperti ini, 404 page not found. Oke. Oh ya, BTW kalian jangan bingung ya sama URL untuk kita ngakses si CI ini. Kenapa dia localhost si index.php terus welcome ini hasilnya sama yang localhost si aja? Ya karena tadi di default controllernya itu udah kita buat. Di sini itu controller welcome. Makanya hasilnya dia sama. Tapi kalau nggak dibuat di default controllernya itu, ya kita ngaksesnya harus localhost si index.php baru nama controllernya. Misalkan hello. Oke, jadi jangan bingung ya. Oke, selanjutnya itu ada root translate underscore URI underscore dashes. Jadi gunanya itu untuk melakukan otomatis replace karakter dashes atau garis penghubung dengan underscore pada controller dan URI segment. Cara mengaktifkan fungsi ini itu kalian bisa ubah nilai false-nya ini menjadi true. Tapi biasanya ini jarang digunakan. Jadi kita next aja ke yang berikutnya. Nah, di sini kita bakalan membuat root baru. Langsung aja kita buat root barunya. $root. Terus tanda buka kurung siku. Di sini kita buat nama root barunya. Ini namanya bebas ya. Karena kita ngikutin di modul, di situ nama root barunya tuh profil. Sama dengan setelah itu nama controllernya. Nama controllernya di sini itu home control. Selanjutnya nama fungsinya. Fungsi yang bakalan diakses itu view underscore profile. Oke. Nah, jadi untuk membuat root baru itu formatnya seperti ini. Root, terus nama root barunya, baru nama controller yang akan kita buat, baru nama functionnya. Oke. Nah, jadi karena di folder CI kita itu nggak ada controller home control, kita buat dulu. Ini jangan lupa di save. Kita buat file baru. Kita copy aja dari controller yang udah pernah kita buat. Oke. Nah, di situ nama kelasnya kita ganti jadi home control. Terus nama fungsinya jadi view underscore profile. View underscore profile. Nah, jadi fungsi ini itu dia bakalan menampilkan tampilan dari file view yang namanya profil. Ingat kan yang modul sebelumnya? View profil. Oke, kita save di folder controller. Namanya tadi home control .php. Oke. Selanjutnya yang nggak ada di folder CI kita itu kan si file view profile. Jadi itu harus kita buat dulu. Nah, kita buat file baru. Kita ganti isinya.
kita save di folder views, karena ini sebuah tampilan, jadi kita save-nya di folder views. Kita buat nama filenya itu profile.php sesuai yang kita buat di file controller tadi. Oke. Nah, sekarang kita akses seperti biasa dulu si controller home control. Kita tinggal ganti nama controllernya aja dari URL yang tadi kita akses. Jadi localhost xi index.php terus nama controllernya. Ini ya, home control. Oke, hasilnya tidak ditemukan. Kenapa dia tidak ditemukan? Karena kalau misalkan kita akses di URL-nya itu cuma nama controllernya aja dan nama fungsinya itu nggak kita buat, otomatis dia bakalan mencari fungsi index dari sebuah controller itu. Oke, kita cek ya di controller home control ada nggak fungsi indeksnya? Nggak ada kan? Makanya dia ditampilkan seperti ini, 404 page not found. Tapi kalau misalkan kita buat nama fungsinya di file controller tadi itu kan nama fungsinya view underscore profile. Nah, dia bakal muncul isi dari si view underscore profile itu. Oke, sampai sini paham? Jadi kalau misalkan gak ada nama fungsinya, dia bakal mencari fungsi index. Karena fungsi indexnya itu fungsi default dari sebuah controller. Sama juga kayak di folder CI ini. Dia file yang pertama kali diaksesnya itu si index.php-nya. Oke, sampai sini paham? Nah, ini kita masih mengakses controllernya itu seperti biasa. Nah, gimana kalau kita akses dengan nama root yang tadi kita buat, yang barusan kita buat? Tadi kan ada kita buat root baru, namanya profile. Oke, root profile ini dia bakalan mengakses apa? Dia mengakses controller home control dan fungsi view underscore profile. Jadi, kalau di URL-nya ini kita buat setelah index.php-nya ini nama rootnya, profil, nah dia langsung muncul tampilan ini profil, karena di root profil tadi isinya itu home control underscore view home control slash view underscore profile. Jadi kita nggak perlu ngetikkan panjang-panjang sih nama controllernya sama nama fungsinya, kita tinggal ketikkan aja nama rootnya si profil ini. Sampai sini paham? Oke. Kalau misalkan kita buat contoh lagi ya. Root profil 2 home control. Oke, kita cuma buat nama controllernya aja. Kira-kira apa yang bakalan terjadi? Kita buat di sini profil 2. Hasilnya 404 page not found. Karena ini cuma nama controllernya aja, otomatis dia bakalan mencari fungsi index setelah nama controllernya ini, karena fungsinya itu nggak kita buat. Kayak tadi juga, paham? Intinya si root ini dia lebih sering digunakan untuk memendekkan URL. Jadi biar supaya lebih mudah, biar dia ketika diakses itu nggak panjang kali URL-nya. Paham kan? Paham lah ya. Oke. Selanjutnya nih apa? Oke, jadi yang berikutnya itu ada penerapan root dengan variabel. Dalam beberapa kasus, seringkali kita mengirimkan variabel, entah itu berupa ID dan lain sebagainya melalui URL.
Nah, jadi variabel di sini itu sama seperti parameter yang di modul sebelumnya. Kita cek controller Hello di modul sebelumnya, itu dia ada fungsi Hello 2 yang menggunakan parameter. Nah, jadi variabel itu sama ya, seperti parameter yang ada di modul sebelumnya. Oke. Nah, di sini variabel atau parameter itu ada 3 jenis. Yang pertama itu ada num. Num ini berupa number atau angka. Terus kalau any dia semua karakter, yaitu angka, huruf, special karakter yang diizinkan dalam URL. Dan yang ketiga itu ada karakter regular expression. Oke, kita langsung aja ke implementasi penggunaan num dan any. Jadi kakak mau kasih contoh yang penggunaan num dulu. Kita buat root baru, namanya produk. Terus kalau dia ada parameternya atau ada variabelnya, kita buat tipenya. Itu formatnya seperti ini, query-nya kayak gini. Jadi di sini kakak mau pakai yang num dulu. Nah, sama dengan home control, nama fungsinya detail underscore produk, baru nilai dari si parameternya atau variabelnya $1. Kenapa 1? Karena num itu harus angka. 10 juga bisa sih, terserah. Terus oke. Nah, jadi yang belum ada di folder CI kita itu kan fungsi detail underscore produk. Nah, fungsinya ini harus kita buat di controller home control. Nah, kalau di modul dia seperti ini. Tapi di sini dia udah menggunakan model. Nah, kakak buat contoh sederhana aja yang belum pakai model. Jadi biar supaya lebih simple implementasinya. Kita ganti detail underscore produk. Nah, fungsinya ini dia punya parameter atau variabel. Dia akan mengirimkan parameter atau variabel melalui variabel id underscore produk. Nah, isinya itu kakak akan buat dia menampilkan id underscore produknya. ID produk Nah, dia bakal mengambil nilai dari si parameter atau variabelnya. Oke, kita save. Udah. Sekarang kita akses di browser. Localhost SI. Ini kita ngakses seperti biasa dulu, tanpa menggunakan si root. Nama controllernya home control, terus detail underscore produk, nama fungsinya ya. Baru nilai dari si variabel atau parameternya. Itu kan 1. Terus kita enter. Nah, tampilannya akan seperti ini. Dia akan mengambil nilai dari si parameter atau variabel yang ada di URL ini. ID produk 1. Oke. Sekarang kita bakalan mengaksesnya menggunakan root yang udah kita buat. Tadi nama rootnya itu produk ya. Produk, setelah itu nilai sinumnya. Coba kita cek lagi. Nih, produk. Setelah itu dia minta num kan, nilai num. Nah, udah kayak gitu. Kita enter. Oke, tampilannya sama, ID produk 1. Oke, sampai sini paham untuk yang penggunaan num. Di sini $1 itu dia variabel ya. Jadi kalau kalian ubah ini jadi 10, dia bakalan mengambil nilai yang ada di URL-nya. Yang di root ini dia cuma sebagai variabel aja, simbolik aja. Nilainya itu
nilai yang asli yang bakalan diambil itu yang ada di URL-nya. Oke, sekarang kita coba pakai any. Tinggal tambah aja any setelah sinumnya. Any. Terus variabel untuk menampung nilai si any-nya. Kita buat aja variabelnya itu $2. Oke. Nah, karena detail underscore produk tadi fungsinya itu cuma menampung satu parameter, kita buat parameter satu lagi. Ini yang pertama kita buat jadi id underscore produk 1, yang kedua jadi id underscore produk 2, terus ini kita ganti juga oke. Setelah itu kita akses di browser localhost si index.php, kita akses seperti biasa dulu menggunakan controllernya. Control detail underscore produk 1, terus tadi kita punya satu lagi ya si any, jadi harus kita buat nilai any-nya itu. Nilai any tadi bisa menampung angka, huruf, sama spesial karakter. Coba kita buat di sini itu huruf bukan B. Oke, nih ya. Ini kita kasih enter aja biar enak dilihat. Oke, sekarang kita coba pakai root yang udah kita buat tadi. Nama rootnya itu produk, terus nilai untuk menampung si numnya, baru yang untuk any-nya. Oke. Nih. Jadi produk 1, jadi produk 2, C. Sampai di sini paham lah ya? Ya, harus paham. Oke, selanjutnya yaitu adalah penggunaan regular expression. Nah, jadi regular expression pada dasarnya sama penggunaannya dengan num dan any, hanya saja yang membedakannya itu karakter yang bisa diterima oleh root untuk bisa mengakses function pada controller. Langsung aja kita buat root baru yang bisa menampung regular expression. Kita copy yang tadi, terus si any-nya ini kita ganti menjadi regular expression. Jadi regular expression-nya itu formatnya atau query-nya tuh seperti ini. Ini artinya penggunaan regex untuk membatasi nama produk, di mana hanya berupa karakter A sampai Z saja dengan huruf kecil. Untuk pembahasan lebih lengkapnya tentang regular expression ini nanti akan kalian dapatkan di mata kuliah teknik kompilasi. Untuk di CI ini mengenai regular expression hanya yang sederhana saja. Oke, yang ini yang gak usah kita ubah. $1 ini tetap untuk menampung nilai si num, yang $2 nya ini untuk menampung nilai si regex. Terus kita save dan kita akses. Langsung aja kita akses pakai root yang udah kita buat. Karena tadi si regexnya itu dia membatasi nama atau id produknya itu dengan huruf kecil, jadi nilai yang harus kita inputkan itu adalah huruf kecil juga. Oke. Nah, arti tanda tambah pada regex ini setelah karakter A sampai Z itu artinya kita bisa menginputkan karakter A sampai Z-nya itu lebih dari satu kali. Misalkan AA, BB, CC. Coba kita tes ya. Nih, tadi D kan. Kita buat DD.
bisa. Terus misalkan DDA bisa. Oke, jadi maksudnya seperti itu. Oke, jadi sekarang kita masuk ke helper. Nah, helper dan controller pada intinya sama. Mereka memiliki sebuah fungsi yang mana digunakan untuk mengatur segala aktivitas aplikasi CI. Akan tapi, controller ini dia merupakan yang utama, sedangkan si helper hanya membantu controller. Nah, penulisannya juga berbeda. Kalau di controller, penulisannya itu sesuai dengan konsep OOP, di mana ada fungsi. Terus fungsinya itu bisa diberi modifier selain public, bisa private atau protected. Tapi kalau di helper, fungsinya itu cuma bisa public. Fungsinya semua dibuat public, yang artinya si helper ini bisa diakses di semua kelas. Nah, helper itu letaknya ada di folder system dan di folder helpers. Nah, ini jenis-jenis helper. Oke. Untuk menggunakan helper itu ada dua cara yang dapat dilakukan. Yang pertama itu melalui konfigurasi pada file autoload.php. Kita buka di folder application, terus folder config, terus file autoload.php yang tadi kita konfigurasi di awal juga. Nah, ini autoload helper. Tadi udah kita tambahin helper yang akan kita gunakan itu helper URL sama helper form. Nah, kita bisa lihat di folder system, terus di folder helper itu kan ada folder form sama folder file form sama file URL. Itu artinya form sama URL ini memang ada di folder helper sebagai helper yang ada di CI. Nah, sekarang kita akan membuat contoh helper yang akan kita gunakan yaitu helper HTML. Kalau kita menggunakan cara yang pertama, kita tinggal buat aja di sini di autoload helper. Kita tinggal tambahin HTML, helper HTML. Dah, seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan cara yang kedua, itu akan seperti ini. Ini kita hapus saja dulu, kita pakai cara yang kedua. Ctrl N. Oke, kita buat nama controllernya itu contoh helper. Terus ada fungsi index. Nah, fungsi index ini akan menampilkan this load view underscore helper, akan menampilkan isi dari view underscore helper. Nah, di sini kan kita belum menggunakan helper, jadi untuk supaya kita bisa menggunakan helper, kita tinggal tambahkan query. Sorry, ini kurang $this load helper helper yang akan kita gunakan yaitu helper HTML. Oke, kita save di folder controller, namanya itu contoh helper. Oke, setelah itu kita buat
file view underscore helpernya. Kita buat title-nya itu contoh helper. Lalu isinya itu adalah, di sini kita akan menggunakan fungsi yang ada di dalam helper HTML. Karena tadi kita udah membuat nah ini tadi kita udah ngeload helper HTML, artinya kita bisa menggunakan semua fungsi yang ada di helper HTML ini. Kita akan menggunakan fungsi heading. Fungsi heading ini itu ada di HTML, ada di helper HTML. Nah, fungsi heading punya dua parameter. Parameter yang pertama yaitu adalah teksnya. Lalu yang kedua, ukuran headingnya. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau tag heading itu kan ada tag H1 sampai H6. Jadi sekarang kita akan membuat ukurannya itu dari 1 sampai 6. Jangan lupa kita tutup bahasa PHP-nya. Lalu kita save di folder views. Namanya view underscore helper, sesuai dengan yang kita buat di controller tadi. Oke. Langsung aja kita akses controller contoh helper tadi. Index.php contoh helper. Nah, karena di controller contoh helper tadi ini dia cuma punya fungsi index, maka fungsi index nggak perlu kita tulis lagi. Cukup sampai nama controllernya aja. Nah, hasilnya akan seperti ini. Fungsi heading tadi itu akan mengeluarkan output seperti ini, sesuai ukuran yang kita buat tadi, dari 1 hingga 6. Nah, jadi itu implementasi dari helper. Ketika kita udah buat helpernya, kita bisa menggunakan fungsi yang ada di dalam helper tersebut. Kita bisa cek di folder system, terus folder helpers. Nah, di situ ada file html underscore helper. Kita buka. Jadi di dalam file html underscore helper ini, disitulah semua fungsi punya si html underscore helper ini. Ada function ul, ada all. Pokoknya tag-tag yang biasanya ada di HTML itu ada fungsinya di sini. Kalau kita cari heading, nah ini function heading yang kita gunakan tadi. Jadi parameternya itu ada $data, itu teksnya, baru ukurannya, terus atribut ini bisa juga nggak kita gunakan. Sesuai yang kita gunakan tadi itu cuma teks sama ukurannya aja. Oke. Jadi beginilah cara si helper itu membantu controller. Nah, kelemahannya kalau memakai cara yang kedua, cara memanggil helper yang kedua, kita harus meloadkan helper setiap kali kita buat fungsi baru. Jadi kalau misalkan kita mau buat fungsi satu lagi, nah kita mau buat fungsi, misalkan nama fungsinya contoh, kita harus ngeloadkan si helper di setiap fungsi itu lagi. Tapi
kalau kita konfigurasikan itu di autoload.php, di sini kita buat nama helpernya, terus kita save. Jadi kita hapus saja. Kita akses lagi. Nah, tetap muncul. Kelebihannya di sini kita nggak perlu menuliskan atau meloadkan helper itu berulang-ulang di setiap fungsi. Jadi lebih gampang kalau dikonfigurasikan di autoload. Sebenarnya di sini juga bisa kita buat helpernya itu ngeload otomatis ketika dibuka web yang kita buat, tapi lebih gampang lagi kalau kita konfigurasikan di autoload. Seperti itu. Sampai sini paham? Nah, jadi pembahasan di modul 2 itu sampai di sini saja. Kalau akhiri, mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga kalian mengerti. Kalau nggak ngerti, silakan ditanyakan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.